Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ekologi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah ekologi tumbuhan. Hal yang paling utama untuk terlebih dahulu kita ketahui sebelum membahas lebih lanjut mengenai ruang lingkup ekologi yaitu pengertian dari ekologi itu sendiri. Jadi, ekologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bumi itu sendiri memiliki banyak jenis makhluk hidup, mulai dari yang paling kompleks seperti hewan dan tumbuhan sampai dengan yang paling sederhana seperti jamur, amuba, dan bakteri. Masing-masing memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup yang lainnya ataupun benda mati yang berada di sekitarnya. Sebagai contoh, yaitu kijang. Kijang memerlukan tanaman-tanaman tertentu yang akan digunakan sebagai bahan makanannya. Begitupun sebaliknya. Tanaman juga memerlukan nutrisi yang dapat bersumber dari kotoran hewan maupun bangkai hewan. Selanjutnya yaitu mengenai cakupan wilayah kerja ekologi. Miller memberikan gambaran mengenai batas wilayah kerja ekologi sebagai suatu model yang berdasarkan atas anggapan bahwa seluruh alam semesta merupakan suatu ekosistem yang tersusun atas kelompok-kelompok komponen yang saling terkait satu sama lain. Dalam cakupan wilayah kerja ekologi ada beberapa istilah yang sangat penting untuk dipahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu individu. Individu merupakan suatu satuan struktur yang membangun suatu kehidupan dalam bentuk makhluk hidup. Sebagai contoh, dalam suatu kebun terdapat pohon pisang, pohon jambu, dan lain-lain. Setiap pohon tersebut merupakan suatu individu. Kemudian yang kedua yaitu populasi. Populasi merupakan kumpulan individu suatu spesies makhluk hidup. Kemudian selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas yaitu merupakan beberapa kelompok makhluk hidup yang hidup bersama-sama di tempat yang sama secara bersamaan. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem ini tidak hanya mencakup serangkaian spesies tumbuhan, tetapi juga segala bentuk materi yang melakukan suatu siklus pada sistem tersebut dan energi yang menjadi kekuatan bagi ekosistem itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer merupakan tingkatan organisasi biologi terbesar yang mencakup semua kehidupan di bumi dan adanya interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu cabang-cabang ilmu ekologi. Yang pertama yaitu ekologi antariksa. Ekologi antariksa merupakan suatu cabang ilmu ekologi yang mempelajari tentang pengembangan suatu ekosistem yang dapat melakukan regenerasi secara keseluruhan ataupun sebagian dengan tujuan untuk menopang kehidupan manusia selama penerbangan antariksa. Kemudian selanjutnya yaitu ada ekologi bahasa, merupakan penyelidikan tentang interaksi antara bahasa dengan lingkungannya. Kemudian ada ekologi ekosistem yang merupakan suatu cabang ilmu ekologi yang mempelajari tentang analisa ekosistem jika dipandang dari sudut struktural dan fungsional. Kemudian ada ekologi purbakala yang berhubungan dengan makhluk purbakala dan membantu melacak lubang-lubang atau garis evolusi dan asal-usul dari suatu tumbuhan dan hewan. Kemudian ada ekologi radiasi. Ekologi radiasi merupakan cabang ilmu ekologi yang berhubungan dengan bahan radioaktif, radiasi, dan lingkungan. Kemudian ada ekologi serangga. Merupakan suatu cabang ekologi yang berhubungan dengan serangga dan lingkungannya.
Selanjutnya ada ekologi tumbuhan, merupakan suatu cabang ilmu ekologi yang berhubungan atau membahas tentang tumbuhan dan cenderung mengabaikan mengenai hewan dan manusia. Kemudian ada ekologi tumbuhan pengganggu, yang merupakan suatu cabang ilmu ekologi yang membahas mengenai hubungan antara tumbuhan pengganggu dengan lingkungannya. Itulah tadi penjelasan mengenai cabang-cabang ilmu ekologi. Akan tetapi, kita hanya akan fokus pada ekologi tumbuhan saja. Berbicara mengenai ekologi tumbuhan, berarti kita berbicara tentang bagaimana interaksi antara tumbuhan dengan lingkungannya. Berdasarkan tingkat integritasnya, kajian ekologi tumbuhan dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu sinekologi dan autokologi. Sinekologi adalah ilmu yang mempelajari kelompok organisme yang tergabung dalam suatu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Misalnya, mempelajari struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan, rawa, ataupun di hutan payau, mempelajari pola distribusi binatang, baik binatang liar maupun hutan wisata, suatu margasatwa. Sinekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelompok organisme yang tergabung dalam suatu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Misalnya, mempelajari struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan, di rawa, maupun di hutan payau. Kemudian, sedang autoekologi yaitu ekologi yang mempelajari suatu spesies atau organisme secara individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh, mempelajari sejarah hidup suatu spesies organisme, perilaku, dan adaptasinya terhadap lingkungan. Selanjutnya mengenai konsep dasar ekologi tumbuhan. Pengetahuan yang menjadi konsep dasar dalam kajian ekologi tumbuhan adalah bahwa tumbuhan dan makhluk hidup lainnya memiliki kemampuan untuk bereaksi atau melakukan respon terhadap berbagai pengaruh, baik faktor abiotik maupun biotik. Faktor abiotik seperti perubahan suhu, intensitas cahaya, kelembapan udara, atau curah hujan, dan faktor biotik berupa respon tumbuhan terhadap faktor-faktor tersebut akan tercermin dalam berbagai cara, misalnya dalam bentuk reaksinya terhadap pengaruh lingkungan, yaitu pada sifat-sifat adaptasi dan toleransi, pola sebaran, kelimpahan, dan keanekaragaman jenis. Dalam ekologi tumbuhan itu sendiri yang menjadi dasar penelitian tentang interaksi tumbuhan dengan berbagai faktor dalam lingkungannya adalah kajian tentang ekosistem berdasarkan struktur ekosistem terhadap tiga hal yang menjadi kunci penelitian ekologi individu, populasi, dan komunitas. Dalam ekologi tumbuhan, konsep dasar ekologi yang penting dipelajari antara lain yaitu konsep ekosistem, komunitas, dan populasi. Kemudian selanjutnya mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap tumbuhan, peranan faktor lingkungan sebagai faktor pembatas, kemudian mempelajari struktur dan komposisi vegetasi suatu ekosistem. Selanjutnya yaitu mengenai alir energi dan daur biogeokimia melalui metabolisme, siklus hara, mineral, dan siklus air. Kemudian selanjutnya yaitu mempelajari hubungan tempat tumbuh dengan komposisi dan struktur vegetasi, penyebaran jenis-jenis tumbuhan, fisiologi tumbuhan, dan interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu mempelajari hubungan antara kesuburan tanah, iklim, dan faktor lain dengan produktivitas tumbuhan, dan mempelajari proses klimaks dan siklus tumbuhan, mempelajari adaptasi tumbuhan, dan mempelajari kesuburan tumbuhan.